Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billah. Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillahil mabdul mu'in, al-fa'alu lima yurid, al-kabirul muta'al, al-wahidu bila mithal, al-musufu bi kulli sifatil jalal wal kamal. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subuhun quddus rabbuna rabbul malaikati war ruh wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Abdul mukarramin sayyidul habaib asyrafa min jumlati silsilatin nabil mustafa baginda zuriyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bil khusus usul fadilatul ma'ali wasamaha kita semua, Maulana Al-Habib Hud bin Idrus Al-Idrus beserta keluarga hafizahullah taala warda, juga guru kita semua Al-Mursyid Al-Habib Zulfikar Al-Haddad beserta para habaib-habaib yang lainnya. Mudah-mudahan kita semua berkumpul di hadapan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan wasilah mencintai beliau-beliau itu semuanya. Shallu ala Muhammad. Fadilatul ma'al wasama jamul ulama il-afadil. Para sesepuh kita, orang tua kita, para kiai-kiai kita, tuan-tuan guru, terutama ketua MUI Kecamatan Warung Gondang, juga ketua MUI seluruh desa Kecamatan Warung Gondang. Juga nampak hadir para kiai-kiai yang tadi bersama dengan kita semua bertawajuh dalam rangka mendapatkan nadroh nabawiyah di lapangan Jagaraksa Warung Gondang yang kita cintai bersama ini. Tidak lupa orang tua kita, Bapak Camat, yang dalam hal ini beliau sedang menemani ibunya yang sedang sakit. Mudah-mudahan dengan wasilah qasidah dan sholawatan maulidi ini menjadi jalan atas kesembuhan ibunya dari Bapak Camat kita semua. Juga Bapak Sekretaris Camat, juga seluruh kepala desa yang mohon maaf tidak bisa saya sebutkan satu persatu beliau-beliau semua. Yang jelas kemuliaan pada hari ini adalah untuk mereka semuanya itu. Bos Idan dan juga kawan-kawan yang ada di belakang saya yang dimuliakan, juga di belakang layar panitia peringatan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-78 tingkat Kecamatan Warung Gondang, juga dalam rangka Hari Jadi Cianjur dan Cianjur Bersolawat, Pangersal Ustadz Galon, ada Kang Mujib, ada Ustadz Syakir, ada Ustadz Royani, ada Kiai Haji Mansur, Ustadz Musli dan kawan-kawan semuanya, para panitia, seluruh staf pemerintahan Kecamatan Warung Gondang dan seluruh staf pemerintahan desa Kecamatan Warung Gondang, para pimpinan pondok pesantren se-Warung Gondang yang jumlahnya lebih dari 75 pondok pesantren se-Warung Gondang. Shallu ala Muhammad. Hari ini melewati 78 tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Saya sengaja berjubah putih dan bersorban merah. Saya teringat dengan guru kita semua, Murabbi wa Mursyiduna, Khalifah Thariqah Sufi Internasional, yang beliau adalah Habibana Habib Lutfi bin Ali bin Hasim bin Yahya dari Pekalongan. Beliau senantiasa memakaikan merah dan putih dalam dadanya dan dalam setiap pakaiannya. Maka hari ini cocok sekali kita kibarkan bendera sang saka merah putih itu di lapangan Jagaraksa yang kita cintai semua. Hadirin santriwan santriwati yang dimuliakan oleh Allah, boleh jadi hari ini 2023 Anda semuanya duduk bersimpuh di lapangan Jagaraksa, tetapi kami yakin, kami berhusnuzon dan kami berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, siapa tahu 15 tahun yang akan datang, 20 tahun yang akan datang, engkaulah calon-calon pemimpin bangsa di seluruh negara kesatuan Republik Indonesia saat itu. Santri-santriwati yang dimuliakan oleh Allah, Warung Gondang terkenal dengan ulama-ulamanya. Anda harus tahu bahwa ada makam yang usianya sudah 500 tahun di Warung Gondang ini. Namanya Eyang Mas, di Gentur sebelah atas ke sana. Itu makam adalah utusan daripada kerajaan Mataram Islam untuk menyelamatkan gempuran tentara Portugis pada kerajaan
pada kerajaan Banten dan kerajaan Jayakarta saat itu yang dipimpin oleh Pangeran Jayakarta atau Fatahillah. Hadirin sekalian, kerajaan dari jauh itu yang bernama Mataram Islam yang dipimpin oleh Amangkurat pertama mengirimkan seorang utusan namanya Ayat Mas. Makamnya ada di Gentur, makamnya ada di Jambudipa, makamnya ada di Warung Pondang. Usianya sudah 500 tahun yang lalu. Tidak berhenti di situ, jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Ada seorang ulama besar di Cisarandi namanya Syekh Abdul Ghani, mutiara cucu daripada Syekh Abdul Muhyi Pamijahan. Di Tasik, yang kalau kita akan berziarah ke Pamijahan itu, kita akan melewati suatu gerbang kecil. Gerbang itu adalah gerbang Nuh yang bernama Kiai Haji Abdul Haq Nuh, putra Mama Satibi dari Gentur, dari Jambudipa, dari Warung Gondang. Bukan berhenti sampai di situ saja, jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Kita juga mengenal namanya Syekh Nur Qadir bin Bangsa Santana bin Syekh Abdul Muhyi Pamijahan di Cikiara, yang makamnya sudah berusia 250 tahun. Wafat pada tahun 1780, 250 tahun yang lalu. Kita tidak paham 250 tahun yang lalu di Warung Gondang ini masyarakatnya seperti apa. Kalau sudah ada ulama 500 tahun yang lalu, kalau sudah ada makam yang dimakamkan 270 tahun yang lalu, 250 tahun yang lalu, berarti di Warung Gondang itu dari dulunya adalah kota santri dan kota kiai. Sallu ala Muhammad. Kita mengenal dalam kitab Tijanu Darori, Tolaba mini Ba'dul Ikhwan ala an aktubari salatan tastamilu ala sifatil maula wa adadaniha. Ingat, menurut Syekh Abdul Nasir Al-Malibari, Abdul Nasir Al-Malibari ini adalah dosen di universitas di Jamiah Imam Syafi'i di Cipanas, di puncak di sana. Beliau mengatakan Ba'dul Ikhwan itu ada 3. Yang pertama adalah Syekh Nawawi bin Umar bin Ali bin Arabi Tanara Banten dari Banten. Penulis Syarah Kasifatus Saja, Syarah Safinatun Najah. Penulisnya adalah Syekh Ibrahim Syekh Sumair Al-Hadromi. Makamnya di Tanah Abang. Disarah oleh Syekh Nawawi menjadi Kasifatus Saja, dan itu menjadi kitab wajib di seluruh pondok pesantren, bukan saja di Warung Gondang, bukan saja di Cianjur, bukan saja di Tanah Pasundan, di seluruh Nusantara, bahkan sampai ke Yaman, sampai ke Maroko, sampai ke Damaskus. Kitab Kasifatus Saja itu dipelajari. Itulah Ba'dul Ikhwan yang pertama. Ba'dul Ikhwan yang kedua adalah ulama yang dimakamkan di Munikasi. Beliau adalah Mama Soheb, bernama Muhammad Sohib bin Nuruddin, wafat 1880, 144 tahun yang lalu. Beliau bersemayam di Munikasi. Beliaulah yang menginisiasi daripada penulisan kitab, daripada Tijan Darori, sehingga kita mengenal Aqidatul Awam yang ditulis oleh Said Marzuki. Aqidatul Awam berisi sifat 20, wujud, kidam, bako, muhalafatul lil hawadisi, qiyamu binafsihi wahdaniyat, kudrat irodat. Kalau ada pondok pesantren di Warung Gondang yang tidak mengajarkan sifat 20, itu bukan ahlu sunnah wal jamaah. Kalau sekali lagi, kalau ada pondok pesantren, madrasah diniyah, taman pendidikan Al-Quran yang tidak mengajarkan wujud kidam bako muhalafatul lil hawadisi qiyamu binafsihi, yang tidak mengajarkan sifat 20, berarti pondok pesantren itu bukan pondok pesantren ahlu sunnah wal jamaah. Tanya kepada Ustadz Kinkin, apakah tetangganya di Cipalang itu mengajarkan sifat 20 pesantren tersebut? Kalau tidak mengajarkan sifat 20, bukan pesantren ahlu sunnah wal jamaah. Tanya kepada siapa namanya, kepala desa Ciander, apakah di Ciander ada pesantren yang tidak mengajarkan sifat 20? Itu bukan pondok pesantren ahlu sunnah wal jamaah. Saya yakin Ba'dul Ikhwan yang dimaksud adalah Mama Soheh dari Bunikasi. Dari situ lahir pencetus, lahirnya ditemukannya spesies ayam terbesar di dunia, yaitu ayam pelung dari Bunikasi juga, yang kemarin diziarahi oleh seluruh staf dan camat, seluruh kepala desa sekecamatan Warung Gondang. Sallu ala Muhammad. Beliau menjadi guru dari maha guru daripada Mama Satibi dan Mama Kutubi Gentur. Beliau menjadi maha guru daripada Syekh Muhyiddin dari Parung Sapi, dari Jasinga, dari Bogor. Nanti Syekh Muhyiddin melahirkan ulama-ulama besar seperti Ayah Banjar di Cibender, di Banjar, di Ciamis. Itu zuriah dari Syekh Muhyiddin. Syekh Muhyiddin adalah zuriah daripada Mama Sohib Dikasi, melahirkan ulama di Cibadak, di Tanggeng, mendirikan
masjid pertama di Tanggeng di tahun itu namanya Syekh Abdul Nasir, adik daripada Syekh Abdul Manap. Syekh Abdul Manap adalah ulama yang terkenal dari Cigondewa yang disebut dengan Makom Mahmud yang berada di Cigondewa di Bandung. Itulah silsilah sanad yang sambung bersambung, hadirin sekalian, dan semuanya bermuara di ulama yang berada di Kecamatan Warung Kondang. Maka kepada Bapak Camat, kepada Bapak Sekretaris Camat, kepada seluruh elemen di Warung Kondang, saya mengusulkan jalan antara Pasar Warung Kondang sampai Jambudipa, jalan antara Pasar Warung Kondang sampai Cilaku, itu jalan itu bernama Jalan Kiai Haji Ahmad Munawar. Karena Kiai Haji Ahmad Munawar adalah pahlawan saat itu mendirikan Nahdlatul Ulama bersama Kiai Haji Ahmad Sujai dari Ciarasas. Jalan antara Jebrot sampai Cilaku itu namanya Jalan Kiai Haji Ahmad Sujai. Jalan daripada Cimuti, daripada Pasar Bias sampai ke Kandang Sapi itu namanya Jalan Kiai Haji Opo Mustofa. Jalan daripada Hipermat sampai ke Rancagong itu namanya Jalan Kiai Haji Abdullah bin Nuh, pendiri Madrasah Alianah di kaum Cianjur dan wafat di Bogor dan makamnya di Bogor. Beliau penulis 37 kitab berbahasa Arab dan penulis kitab yang paling terkenal namanya Ana Muslimun Sunniyun Syafi'iyun. Itu namanya Jalan Kiai Haji Abdullah bin Nuh. Beliau yang menginformasikan. Beliau adalah pemutar radio berbahasa Arab, RRI berbahasa Arab, yang menginformasikan kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus tahun 1945 ke negara-negara Timur Tengah. Jasa daripada Kiai Haji Abdullah bin Nuh. Kalau disebut Abdullah bin Nuh, di Cianjur ada dua Nuh yang paling mulia. Yang pertama Nuh dari Gentur, yang kedua Abdullah bin Nuh yang dari Gedong Asem Masjid Agung Cianjur, makamnya di Al-Ghazali Al-Ihya di Bogor. Itu bernama Jalan Abdullah bin Nuh. Maka saya usulkan kepada seluruh masyarakat Warung Kondang melalui Pak Camat, melalui Kepala Desa, jalan antara Pasar Warung Kondang sampai ke Tegalega kita beri nama, saya usulkan namanya Jalan Muhammad Sohe, Jalan Mama Sohe Budi Kasih. Shollu ala Muhammad. Setuju apa setuju? Setuju apa setuju? Dari Hipermat sampai Rancagong namanya Jalan Kiai Haji Abdullah bin Nuh. Dari Hipermat sampai ke Polres Lama itu namanya Jalan Taiful Yusuf, Haji Taiful Yusuf. Dari Masjid Agung sampai ke Veteran 45 itu namanya Jalan Haji Imun Sulaiman. Karena itu adalah pahlawan pada saat itu. Hanya yang belum ada namanya ini, jalan dari Nagrak sampai ke Awilarangan itu Jalan Gatot Mangkupraja. Karena itu adalah Kapten Polisi pertama di Kabupaten Cianjur saat itu, dinamakan Jalan Gatot Mangkupraja. Jalan dari Cipetir sampai ke kantor desa Ciwaka juga itu ada namanya Jalan Barung Tunggal. Karena di situ ada makam Barung Tunggal di daerah Cipetir, belokan ke Cimulit. Mana lagi? Hanya jalan dari Warung Kondang sampai ke Jambudipa. Melalui kesempatan ini kita bikin petisi kepada DPRD Kabupaten Cianjur, kepada Bupati Kabupaten Cianjur, ditandatangani oleh Pak Camat, ditandatangani oleh seluruh kepala desa Kabupaten Kecamatan Warung Kondang. Jalan dari sini sampai ke Tegalega kita usulkan namanya adalah Jalan Mama Soheh Budi Kasih atau Jalan Kiai Haji Muhammad Soheh. Shollu ala Muhammad. Setuju apa setuju? Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ada 67 pondok pesantren di Kecamatan Warung Kondang. Itu yang sudah tersertifikasi. Belum yang ada di Gentur, belum yang ada di Picung, belum ada yang ada di Mekarwangi. Banyak pesantren yang belum tersertifikasi, artinya belum mendapatkan izin pemerintah dan belum mengajukan izin kepada pemerintah. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, Anda tahu pemimpin Tajul Arifin, Sohibul Wafa Tajul Arifin, beliau adalah Mama Anom, Abuya Anom dari pesantren Suryalaya. Beliau pesantren 12 tahun di Jambudipa saat itu. Beliau pesantren 12 tahun di Jambudipa. Ilmunya tersebar di seluruh Jawa Barat, ilmu tersebar di seluruh Nusantara. Ternyata alumni dari Jambudipa, dari Warung Kondang. Anda tahu Mama Ciberem, Anda tahu Mama Gunung Puyuh. Beliau murid daripada Mama Gentur di bawah asuhan Mama Satibi dan Mama Kurtubi. Anda tahu Kiai Haji Abdul Qadir Rozi,
pemberi fatwa di Kabupaten Cianjur selama berpuluh-puluh tahun, yang disebut dengan Mama Koko Pondok Pesantren Al-Barakah Waduk Jajar. Beliau belajar 8 tahun di bawah asuhan Abuya Abdul Qadir bin Mama Qurtubi dari Gentun. Semua ulama-ulama itu ternyata mendapatkan jujuran berkah dan rahmatnya di bawah asuhan ulama-ulama kita, kiai-kiai dari Warung Gondang. Sallu ala Muhammad. Maka sepantasnya sifat 20 yang disebut Ba'dul Ikhwan yang diminta oleh Mama Soheh kepada Syekh Ibrahim Al-Bajuri yang menulis kitab Rijadud Darori, itu menjadi pelajaran wajib diajarkan di madrasah diniyah, diajarkan di taman pendidikan Al-Quran, diajarkan di pengajian maghrib, diajarkan di sekolah-sekolah dan pondok-pondok pesantren, bukan hanya di Warung Gondang, tapi di seluruh seantero negara kesatuan Republik Indonesia ini. Maka sekali lagi kata saya, kalau ada pondok pesantren yang tidak mengajarkan sifat 20, itu bukan pondok pesantren Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kenapa demikian? Karena mereka mengatakan sifat 20 itu membatasi kebesaran dan keagungan dan kesempurnaan Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal tidak demikian dulu yang dimuliakan oleh Allah. Akhirnya saya kembali ke tema yang diusulkan oleh panitia hari ini, yaitu kemerdekaan Warung Gondang bersholawat. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, dalam Sunan Abu Daud disebutkan, beliau mengandika kepada para sahabat, li kanzani al-ahmaru wal abiyatu. Kata baginda dalam Sunan Abu Daud, aku punya 2 pusaka. Pusaka itu berwarna merah dan berwarna putih. Sekali lagi, li kanzani al-ahmaru wal abiyatu. Aku punya 2 pusaka, dan pusaka itu berwarna merah dan berwarna putih. Maka kenapa sangsaka merah putih itu berkibar di angkasa Republik Indonesia ini? Karena itulah pusaka yang dititipkan oleh baginda Rasulullah kepada para sahabat. Beliau mempunyai liwa, beliau mempunyai roya, mempunyai bendera dan mempunyai pusaka. Ada berwarna hitam, ada berwarna putih, dan tidak lupa juga ada berwarna merah, ada berwarna hijau, ada berwarna kuning, ada berwarna kelabu, ada berwarna abu-abu. Sehingga Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi dari Keramat Kuitang ketika 17 Agustus 1945 beliau menginstruksikan untuk menjahit kibaran bendera berwarna-warni merah, hijau, hitam, kuning, biru, semuanya dikibarkan oleh beliau. Itulah yang kita kenal hari ini dengan umbul-umbul 17 Agustus. Itu semuanya adalah warna-warna yang tidak memiliki keistimewaan apapun, kecuali beliau menyebutkan punya 2 pusaka, yang pertama berwarna merah, yang kedua berwarna putih. Kenapa bendera kita merah putih? Karena seluruh kesultanan di Nusantara, dari mulai Sri Indrapura, Kesultanan Palembang, Kesultanan Cirebon, Kesultanan Banten, Kesultanan Ternate, Kesultanan Goa, Kesultanan Talu, Kesultanan Gode, Kesultanan Makassar, Kesultanan Tidore, Kesultanan Maluku Utara, Kesultanan Bima, Kesultanan Biak Numfor, seluruh 125 kesultanan di Nusantara, semua bendera kebesarannya adalah berwarna merah dan berwarna putih, berwarna hitam dan berwarna hijau. Karena itu tidak salah, maka bendera sangsaka kita berwarna merah dan berwarna putih. Saya titip kepada pengibar bendera sangsaka merah putih itu untuk mengibarkan setinggi-tingginya bendera itu sehingga tertanam di darah kita. Dan selain sifat 20, kalau ada pondok pesantren yang di pesantrennya tidak ada bendera merah putih, itu pondok pesantren yang tidak tahu berterima kasih kepada para pahlawan yang sudah menyumbangkan nyawa dan raganya untuk kemerdekaan Republik Indonesia. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, faksusil qososo la'allahum yatafakkarun. Ceritakanlah oleh engkau sejarah kepada umatmu wahai Muhammad, supaya umatmu itu berpikir bagaimana sejarah itu bisa berulang. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas wa liya'lama Allahu alladziina aamanu wa yattakhidha minkum syuhada. Karena hari-hari itu diputar oleh Allah di antara manusia, supaya Allah menyaksikan siapa di antara engkau yang menjadi syuhada. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah, masyarakat, warga-warga kecamatan Warung Gondang yang dimuliakan oleh Allah, para pahlawan kita sudah wafat.
puluhan tahun yang lalu. Para pahlawan kita sudah wafat, bahkan ratusan tahun yang lalu. Kalau ditanya siapa pahlawan Republik Indonesia, apa agama seluruh pahlawan Republik Indonesia, kalau Badan Statistik Nasional itu mau memeriksa seluruh makam-makam dari Sabang, dari Sumatera Utara, dari Riau, dari Jambi, dari Bengkulu, dari Palembang, dari Bangka Belitung, dari Lampung, dari Banten, Jawa Barat, DKI Jakarta, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur, sampai Bali, sampai Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, sampai Papua, Papua Barat, Papua Selatan, Papua Pegunungan, Maluku, Maluku Utara, sampai Sulawesi, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, sampai Gorontalo. Saya yakin seluruh makam-makam pahlawan yang tersebar di seluruh Nusantara semuanya beragama Islam, bersyahadat la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Jelas? Anda mungkin mengetahui Hari Pahlawan 10 November, tapi Anda mungkin lupa bahwa ada 22 Oktober yang sebelum 10 November itu. Apa 22 Oktober itu? Pak Sekretaris sama Pak Kepala Desa, 22 Oktober itu adalah resolusi jihad Hasyim Asy'ari yang ditanya oleh Bung Tomo, utusan dari Jenderal Sudirman atas perintah daripada Soekarno dan Muhammad Hatta, bertanya apa hukumnya mempertahankan negara Indonesia dari tangan penjajah yang Indonesia bukan negara Islam. Sekali lagi, apa hukumnya mempertahankan negara Indonesia yang sudah merdeka sebulan yang lalu, 2 bulan yang lalu, dari serangan tentara penjajah, tentara sekutu, dan Indonesia bukan negara Islam? Jawaban Hasyim Asy'ari saat itu, Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, pendiri Jamiah Akbar Nahdlatul Ulama dan pendiri Pondok Pesantren Tebu Ireng. Setiap orang yang berada di dalam radius 97 km dari tempat dan kedudukan musuh wajib mengangkat senjata, tua dan muda, miskin dan kaya, laki-laki dan perempuan, untuk mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia dari caprokan dan penjajahan yang akan diulang kembali oleh tentara sekutu. Kenapa 97 km dari radius tersebut? Karena 97 km syarat sah boleh sholat jamaah dan sholat kosong. Tapi Anda tidak tahu bahwa dari Cianjur ada seorang ulama namanya Kiai Haji Ahmad Sujai dari Ciharasas, dari pesantren Ciharasas. Beliau mengomandoi 700 santrinya. Dan Anda mungkin tidak tahu siapa gurunya Mama Ciharasas itu. Gurunya Mama Ciharasas adalah Mama Satibi dan Mama Kurtubi dari Gentur. Dan beliau menjadi Rijalu Gentur, menjadi Kepilau Bintang alumni Gentur, Mama Sujai, Mama Ciharasas. Beliau mengirimkan itu dari sampai ke Cibarusa, dari Cibarusa ke Kuitang, dari Kuitang berangkat ke Cirebon, berjumpa dengan Syekh Abbas dari pesantren Buntet Cirebon, bin Abdul Jamil, dari situ ke Semarang, dari situ ke Surabaya, semuanya bertemu habis-habisan. Inilah yang saya maksud, ceritakan sejarah kepada mereka supaya mereka berpikir bagaimana sejarah itu akan terulang. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, anak-anak sekalian, santriwan-santriwan, mereka semua sudah berpulang ke rahmatullah. Mereka semua sudah menjadi syuhada di hadapan Allah. Mereka semua sudah mendapatkan karunia, yaitu surga di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan karunia itu kita rasakan hari ini, kemerdekaan Republik Indonesia yang kita hari ini di Warung Gondang aman, sentosa, sejahtera. Lihat, mohon maaf, bukan primordialisme. Lihat Malaysia, memang mereka merdeka, tapi merdekanya adalah hadiah dari Inggris dan masuk negaranya dalam negara persemakmuran Inggris. Lihat Brunei Darussalam, Brunei Darussalam memang merdeka, tapi merdekanya juga hadiah pemberian dari Inggris. Lihat Australia, Australia memang merdeka, tapi bukan mengusir penjajah, penjajahnya mengusir penduduk asli aborigin. Lihat Amerika, Amerika merdeka tanggal 4 Juli 1775, bukan mengusir penjajah. Penjajah Amerika mengusir penduduk asli.
Tetapi negara Kesatuan Republik Indonesia berhasil mengusir penjajah. Penjajahnya tidak bisa datang lagi. Dan kita proklamasikan saat itu 17 Agustus yang kita kenang lagunya. Anda tahu siapa pencipta lagu 17 Agustus? Habib Hussein Al-Mutohha. Anda tahu siapa pencipta himne Pramuka? Habib Hussein Al-Mutohha. Anda tahu siapa pencipta lagu Padamu Negeri? Habib Hussein Al-Mutohha. Inilah rangkaian silsilah yang sangat bersambung itu, sehingga mari kita berterima kasih kepada para ulama dan para kiai, para habaib itu yang sudah menghadiahkan kepada kita kemerdekaan, sehingga 78 tahun itu sudah berlalu. Mari 15 tahun yang akan datang, 20 tahun yang akan datang, santri-santri dari Warung Pondang yang hari ini bersolawat di Warung Pondang yang akan menjadi pemimpin-pemimpin di masa yang akan datang. Jelas? Paham? Kata kiai saya kalau jamaah dikasih ceramah sudah paham semua, itu tandanya gara-gara awasan. Saya akhiri saja karena masih banyak yang akan tampil di sini. Saya Abdul Wahid Al-Kursi, generasi ke-9 daripada Syekh Nur Qadim Cikiara, dan generasi ke-7 daripada pendiri Pondok Pesantren Al-Musarrafah. Dan Al-Musarrafah sudah berdiri dari tahun 1833, 195 tahun yang lalu. Sebelum Indonesia merdeka, Pondok Pesantren sudah ada di Warung Pondang. Ada Jambu Dipa yang sudah berusia 130 tahun. Ada Gentur yang sudah berusia 150 tahun. Dan ada Al-Musarrafah yang sudah berusia 193 tahun. Mudah-mudahan pesantren ini tetap tegak berdiri sampai hari kiamat. Rabbin fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa aminna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani wa wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.